Messiah come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan selamat sore menjelang malam buat teman-teman yang ada di Amerika dan untuk Pak Ahok yang ada di Kanada, dan selamat menjelang pagi buat teman-teman yang ada di Eropa ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, hari ini adalah hari Rabu waktu Indonesia. Kita akan masuk di dalam renungan. Biasanya yang melayani setiap hari Rabu adalah Pak Daniel Rukrisno. Bapak Ibu, tema yang akan diangkat hari ini sangat menarik untuk kita renungkan, yaitu tidak ditolak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pasti saya pribadi dan tadi teman-teman sempat kita ngobrol ya, kita juga tidak mau sampai ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari fokus bersama-sama kami, kita renungan pagi bersama, dan sebelumnya Pak Frans akan membawakan satu pujian yang bernyanyi dengan tema El Shaddai. Pada Pak Frans dipersilakan. Taukah ku takut Allah menjagaku. Taukah ku bimbang Yesus pelaraku. Taukah ku susah Roh Kudus itu. Taukah lemah Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah
ku takut Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Puji nama Tuhan, pujian laguan yang sangat indah ya, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan dipimpin doa pembukaan oleh Pak Daniel Rukrisno yang akan membawakan kita renungan, dan kepada Pak Daniel dipersilakan Pak. Shalom saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam aktivitas kita, bahkan kita ada yang sedang memulai persiapan aktivitas di hari ini, ataupun bagi saudara yang sedang istirahat, tetapi kita bersama boleh menyatukan hati di dalam Tuhan, sehingga kita semua boleh saling dikuatkan dan saling dibaharui oleh Tuhan dalam tubuh jiwa roh kita. Melalui renungan firman Tuhan, pujian dan doa di Sema Adonai Cahaya Firman. Mari kita semuanya datang kepada Tuhan. Engkau sungguh sangat baik Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan hari ini kami bawa sekali lagi, inilah kami di hadapan-Mu. Mari Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau yang membuka jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh melakukan hanya apa yang karena Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak lama lagi akan datang menjemput kami. Maka biarlah kami mengerti apa yang menjadi petunjuk Tuhan, kerinduan hati Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, kami boleh siap dan kami boleh diperkenan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kuasa, berkati kami semua hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, Tuhan, ini semua karena kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saya berikan tema tidak ditolak Tuhan. Saudara, buat apa kita hidup di dalam dunia ini? Kita bisa menikmati, kita bisa, ya semuanya kita bisa capai. Tapi, kalau ternyata di akhir hidup kita ditolak oleh Tuhan, betapa sia-sia, betapa malangnya kehidupan kita sesungguhnya. Kalau saudara boleh mengulang kembali pelajaran kehidupan, kisah tentang Raja Salomo, maka kita percaya juga kita ingat. Sehingga dia mengeluarkan kitab yang namanya kitab Pengkhotbah. Ya saudara, saya teringat hal ini, dia berkata bahwa akhirnya dia simpulkan semua hidup sia-sia, bagaikan usaha kita menjaring angin. Kenapa dia bisa katakan seperti itu? Dia bukankah memiliki kekayaan yang dalam sejarah tidak ada yang menyamainya? Semuanya ada. Dari berbagai belahan dunia datang memberi upeti. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Karena begitu banyaknya harta dan kekayaan. Sampai-sampai dia memiliki pasangan hidup sampai 1000. Tapi semuanya dia katakan sia-sia. Oleh karena itu pagi hari ini kita renungkan kembali akan kehidupan kita. Jangan biarkan kita hidup tapi berdasarkan perjalanan kedagingan kita. Dan tanpa melibatkan Tuhan. Jangan biarkan hidup kita berjalan. Ternyata kita di jalan yang berbeda. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut, maka berbahaya. Maka mari kita belajar bersama merenungkan supaya benar-benar hidup kita ini berkenan di mata Tuhan. Ketika dia datang, dia membawa kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita akan memulai yang pertama, ada yang bernama Saul. Saul ini, saudara, kalau kita tahu, dia dari suku Benyamin, yang artinya desire, namanya, bisa diartikan diinginkan, dipinjam, atau diminta, atau yang didoakan. Itu arti daripada Saul. Dia adalah raja yang pertama kali, tetapi karena diinginkan oleh rakyat Israel. Orang Israel pada waktu itu mendesak Tuhan, supaya orang Israel dipimpin oleh seorang raja. Dan kita tahu kisahnya, saudara boleh baca dalam kisah kitab 1 Samuel. Dan di situ kita dapatkan cerita tentang Saul. Saya tidak ceritakan semuanya, tetapi saya hanya ambil beberapa bagian. Salah satunya 1 Samuel 16. Kita boleh terima di situ apa yang Tuhan katakan. 1 Samuel pasal 16. Saya akan membaca. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mengundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudaraku, di ayat 14 ini
tiba-tiba kita baca bahwa Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Kalau hidup kita ini tidak ada Roh Tuhan, maka kondisi hidup kita ini akan mudah sekali diganggu oleh roh-roh jahat. Saudara percaya atau tidak, kehidupan roh itu nyata. Bukan bayang-bayang, bukan ande-ande atau sandiwara, bukan ilusi, tapi memang nyata. Saudara, kami itu ada anak-anak praktek dari teologi ya, beberapa anak didik yang praktek, dan memang kebetulan rata-rata dari Nias, ya, dari suku Nias, Pulau Nias. Dan ternyata mereka semuanya mengalami sesuatu yang berbeda. Karena apa? Ada spirit yang tidak baik. Atau kalau bahasa Inggris disebut unclean spirit. Bukan roh Tuhan, tetapi roh yang lain. Pada saat ketemu dengan kami yang suka memuji menyembah Tuhan, maka pasti roh itu, spirit itu pasti akan bereaksi. Dan akhirnya kami doakan mereka. Dan mereka baru sadar, baru tahu kalau ternyata dalam hidupnya ada sesuatu yang enggak beres. Nah, saudaraku, demikian juga pada awalnya Saul ini dipilih Tuhan karena diingini oleh masyarakat Israel. Dan dia melakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya, dengan emosinya, dengan kedagingannya, dia tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya roh Tuhan undur. Wow. Kalau orang seperti ini, ngalami seperti ini, mau apapun dalam hidup saudara, itu namanya sia-sia. Kalau roh Tuhan sudah mundur daripada kita. Maka mari kita takut akan Tuhan. Kita harus sering melibatkan Tuhan. Sebab ketahuilah hidup ini tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Berbeda dengan Saul yang berikutnya. Artinya kalau saya bandingkan, sama namanya Saulus dalam perjanjian baru. Dia juga sama dari suku Benyamin. Ya saudaraku. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, dia bertobat. Dan dialah yang pernah mengatakan, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, apa yang kita punya, kita miliki dalam karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu bisa kapan saja kita terima, kita alami. Tetapi bagaimana caranya kita bertanggung jawab untuk menjaga, menggunakannya dalam kehidupan kita. Maka perlu kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai ternyata Tuhan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Maka ini yang menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Slide berikutnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena dia tidak pernah menghargai akan hadirat Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, ada tata cara untuk menyalakan api atau beribadah atau sebagainya. Biasanya dipimpin oleh seorang nabi. Tapi kita tahu pada waktu itu
Saul melakukannya sendiri. Sehingga bagi Tuhan, Tuhan menolaknya. Kita ingat dia pernah supaya menumpas semua, tapi ada sesuatu hal yang dia biarkan. Dan akhirnya roh Tuhan undur daripada Saul. Mari saudara belajar dalam hidup kita ini menghargai Tuhan. Bukankah kita sudah melihat, menyaksikan di media-media dalam sekejap orang meremehkan Tuhan. Lucu sepertinya, tapi tiba-tiba dia langsung mati. Berapa kali kita lihat orang yang meremehkan Tuhan, menghina Tuhan, dalam sekejap mereka mendapat hukuman. Maka kita belajar, kita menjadi orang yang menghargai Tuhan. Baik dimanapun kita berada, jangan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormati Tuhan, hargai Tuhan, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita juga mengasihi Tuhan. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka semua yang tidak kita hargai itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Karena seperti dalam pekerjaan kita, kalau kita ini meremehkan pekerjaan kita ya, istilahnya ya, kita ini tidak suka dengan apa yang kita kerjakan, pasti pekerjaan itu tidak akan bisa memberkati kita. Karena selama kita tidak mencintai pekerjaan itu, maka semuanya kita bisa lihat hasilnya tidak maksimal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menghargai semuanya apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, supaya tidak ada yang hilang. Karena kalau apa yang diberikan Tuhan tiba-tiba hilang begitu saja, nanti kita bisa rugi sendiri dalam hidup. Slide berikutnya, saudaraku. Nah, kita bisa kehilangan sesuatu sekalipun kita masih di dalamnya. Jangan biarkan kita menjadi anak Tuhan, tetapi ternyata kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan itu. Maka mari kita benar-benar mengingat akan hidup ini. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Karena dalam sekejap itu bisa berubah. Maka biarlah kita mau dididik, mau diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang semua Tuhan percayakan kepada kita itu tidak akan hilang. Nah, saudaraku, kita belajar dalam hidup ini bahwa kita harus menerima kondisi keadaan yang ada di dalam kita. Mau lingkungan kita jahat, di sekitar kita jahat, maka kita harus belajar, kita bisa tenang, kita bisa menang, dan kita bisa menanganinya. Ada banyak orang ketika mereka sedang dalam proses hidup, mereka kalah dengan dirinya. Sehingga tiba-tiba menjadi pemarah, sehingga tiba-tiba menyimpan kebencian, sehingga tiba-tiba frustrasi, dan akhirnya
apa yang sebetulnya sesuatu yang berharga, yang mulia, itu bisa hilang gara-gara kita tidak bisa mengontrol diri kita. Maka mari kita hidup tidak seperti Saul yang begitu mudahnya melakukan sendiri karena seakan-akan dia bisa. Padahal itu bukan bagian dia. Maka saudara, mari kita lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya bagi kita. Kita tidak bisa sepertinya menolong Tuhan. Contoh, kita sudah berdoa-berdoa, nggak bisa-bisa, nggak dijawab-jawab. Akhirnya kita datang ke paranormal. Akhirnya kita membuat jalan pintas. Nah itu, sekalipun kita masih ada di dalam, itu bisa hilang apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam kita. Karena tertutup oleh karena kita melakukan yang tidak benar. Kutuk bisa masuk. Ya, tuntutan roh jahat bisa masuk. Tatkala kita hidup tidak takut akan Tuhan. Sekalipun kita masih percaya Tuhan. Maka beda tipis saudaraku, roh jahat masuk dalam diri kita, kuasa kegelapan menguasai kita, tatkala ada celah. Maka sekalipun kalau kita misalkan Tuhan izinkan kita sakit, bahkan sampai sakit bertahun-tahun, tetaplah kita taat, setia, sabar, dan menghadapinya dengan baik. Jangan sekali-kali kita datang kepada orang pintar atau yang lainnya. Sekalipun seakan-akan itu kita bisa sembuh, tapi sebetulnya itu mendukakan hati Tuhan. Ya, jangan biarkan kita orang Kristen tapi kita kehilangan segalanya sebetulnya di hadapan Tuhan. Kalau sudah lihat Saul kisahnya, saudaraku, semuanya mati. Keturunannya dibiarkan Tuhan mati. Anak-anaknya dan yang lainnya. Hanya satu yang namanya Mephiboset itu. Karena pada waktu itu dilarikan. Itulah yang ketemu dengan Raja Daud. Tapi yang lainnya kalau kita membaca, semuanya mati. Kenapa? Karena kutukan akibat yang dikerjakan oleh ayahnya Saul. Sehingga seluruh keluarganya menimpa dan menerima tuntutan roh jahat. Sekalipun semuanya hal itu terjadi bukan karena Tuhan tega dan sengaja, tapi biasanya karena ada hal yang harus mereka terima. Karena biasanya roh jahat menuntut keadilan. Harus adil. Maka jangan sekali-kali kita datang kepada selain kepada Tuhan. Kalau pernah terjadi, ya minta ampun. Supaya kita dibebaskan dari tuntutan roh jahat. Sehingga jangan sampai tiba-tiba kita kehilangan segalanya. Selanjutnya, yang namanya spirit of rejection. Yaitu yang dibilang adalah roh penolakan. Saudara, slide berikutnya 1 Samuel 16 ayat 15 sampai 16. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Slide berikutnya. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Slide berikutnya terus. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Saudara, kalau dalam hidup kita ini merasa sudah nggak nyaman, tolong saudara periksa
Tolong saudara introspeksi diri, renungkan apakah benar dalam hidup kita ini masih ada roh Tuhan. Atau jangan-jangan kalau kita sudah nggak ngalami damai sejahtera sama sekali. Suatu ketika ada teman kami, dia seorang istri daripada hamba Tuhan. Saudaraku, ya ini akibat tidak dijaga dengan baik. Suaminya, seorang hamba Tuhan, tiba-tiba bisa menjadi gila. Karena tidak pernah bersekutu lagi dengan Tuhan. Tidak pernah lagi melibatkan Tuhan. Dia masuk terjun ke ranah dunia politik. Ya sebetulnya nggak salah. Tetapi caranya dia yang membuat akhirnya menjauh daripada Tuhan. Dan sampai akhirnya roh Tuhan mundur daripadanya. Bahkan sampai istrinya berkata, aku nggak bisa lagi ngerasain bagaimana semuanya kacau, semuanya pusing, semuanya stres, semuanya tidak ada yang bisa dirasakan damai sejahtera. Kenapa? Itu akibat dari hidup yang tidak pernah mau mengandalkan Tuhan, dekat Tuhan. Dalam sekejap, saudara, tiba-tiba bisa terjadi seperti itu. Apalagi kalau kita lihat dunia ini sedang menuju kepada keinginan yang tidak baik. Kita lihat di mana-mana yang namanya roh maut begitu cepat, begitu bisa menghabisi manusia. Karena apa? Sebuah tuntutan yang iblis tuntut. Karena mungkin sudah begitu banyak orang yang berdosa. Sudah begitu banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga maut merajalela. Jadi saudaraku, kalau kita ingin merasakan rasa nyaman, ya kita harus di hadirat Tuhan, yaitu memuji Tuhan. Kalau kita ingin merasa nyaman dalam hidup kita, ya ayo, karena firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat, kita menjauh, ya pasti beda atmosfer yang ada di hidup kita, saudara. Nah, saudaraku. Slide berikutnya, karena waktu terus jalan, hati adalah sumber dari atmosfer yang kita ciptakan. Sekali lagi, kalau kita memiliki rasa nyaman, ya, dimulai juga dari hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati ini, saudara, jangan diisi seperti hal-hal yang lain. Kita akan pelajari berikutnya, slide berikutnya. Salah satunya adalah di dalam Kejadian 4, ayat 4-8. Di situ kisah tentang Kain dan Habel. Saudaraku, di mana persembahan Habel diindahkan Tuhan. Dan kalau saudara membaca slide berikutnya, tetapi apa yang Kain persembahkan, korbankan, tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Saudara, kita jangan mengukur apa yang kita inginkan. Istilahnya itu, kita baru mengasihi Tuhan. Kalau kita diberkati, maka kita baru bersuka cita. Ketika doa belum dijawab, kita marah-marah. Nggak bisa. Saudara, yang penting kita jalin hubungan dengan Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti kalau belum waktunya, ya belum indah berarti. Maka kita harus sabar. Kita mungkin sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tapi kenapa toh kok masih sama? Saudara, setiap kita menjalani proses hidup itu berbeda-beda. Karena Tuhan sangat tahu seberapa kemampuan kita. Seberapa jauh iman kita.
seberapa besar iman kita, kemampuan kita, Tuhan itu tahu. Maka yang penting kita tekun, setia. Nanti pada waktunya Tuhan pasti akan mengindahkan kita. Jadi jangan sampai ketika satu diberkati kita lihat kita iri, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Itu akhirnya merugikan hati kita sendiri, merugikan hidup kita sendiri. Sebagaimana Kain yang akhirnya dia tidak bisa menguasai kebencian, emosi, marahnya, sehingga dia bunuh adiknya. Maka akhirnya dia menjadi seorang pengembara yang tidak lagi hidup di dalam garis rencana Tuhan. Sangat mengerikan. Jangan biarkan kita ternyata menjauh daripada Tuhan sebab karena emosi kita, kedagingan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, slide berikutnya, inilah Kain, saudaraku. Ya, jangan biarkan kita hidup seperti Kain. Tapi mari kita sungguh-sungguh yang baik. Slide berikutnya, suatu instruksi dan peringatan sebagai warning bagi kita. Ya, jangan kita mudah dikuasai kedagingan dan emosi kita. Yang ujungnya kita tersesat. Yang ujungnya kita dalam keadaan bahaya. Yang ujungnya kita akhirnya di luar rencana Tuhan. Sia-sia. Maka mari berhati-hatilah dalam hidup kita. Jangan sampai kita ditolak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jaga dan bawa kita terus dalam perkenanannya. Dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai 25 ada kisah Yusuf. Di situ dikatakan seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ini luar biasa. Slide berikutnya, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat. Nah, saudaraku, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya, yang terjemahan New King Version ya, terjemahan King James Version itu berbeda. Diterjemahkan di situ para pemanah telah sangat mendukakan dia. Ya. Terus dikatakan dan menembak dia dan membencinya. Nah, ini kalau dalam terjemahan yang aslinya ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi sedikit berbeda. Ya, sekalipun ini Yusuf mengalami dia didukakan, ada orang menembaki dia istilahnya, ya, bahkan membenci dia, tetapi busurnya tetap kuat, lengannya dibuat kuat oleh tangan Allah Yakub yang perkasa. Disitulah gembala batu Israel. Nah, saudaraku, jadi kalau saya katakan di sini bahwa ayo kita menjadi pribadi yang kuat. Ingat, hari-hari ini hari yang jahat. Kasih akan Tuhan semakin dingin. Kasih manusia semakin dingin. Kita harus seperti Yusuf ini. Dia tahu bahwa pertolongan yang maha kuat yang melindungi Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa. Kita harus tahu Tuhan yang selalu memberi jalan keluar. Sekalipun terjadi tantangan, ayo jangan kita terkecoh, kecewa dan menolak Tuhan. Marah terhadap situasi, marah terhadap kondisi, itu tidak ada gunanya. Tapi mari ketika ada hal mungkin mendukakan kita, menyakiti kita nggak boleh
hanyut di situ. Tapi kita harus menang. Slide berikutnya, nah, dikatakan yang akan memberkati, nah itu tadi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, karena kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita bisa melewati semuanya. Ya, slide berikutnya tadi dalam terjemahan bahasa Inggris sudah saya dahulukan. Ya, jadi kita percaya. Ya, ini Mazmur 118 ayat 13. Daud sendiri berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Ini kisah tentang Daud ya. Tadi YouTube. Kalau yang di Mazmur ini kisah tentang Daud. Daud dari sejak kecil dia diasingkan, disisihkan, dibedakan dari keluarganya. Yang lainnya saudara-saudaranya ibaratnya kalau zaman modern disekolahkan sampai sekolah tingkat tinggi. Karena kedudukan daripada kakak-kakaknya mereka ada di lingkungan kerajaan. Tetapi Daud hanya disuruh menggembalakan kambing domba di tengah hutan yang nyawa adalah taruhannya. Berapa kali dia harus melawan binatang buas yang mau menerkam apa yang dia pelihara. Tapi di situ Daud dia menciptakan Mazmur, ujian, tidak pernah kecewa, tidak pernah menyalahkan lingkungan keluarga, orang tuanya atau siapa. Tapi Daud tetap enjoy, cool spirit. Inilah yang harus kita kerjakan. Kita harus cool spirit. Apapun yang terjadi, kita bisa tenang. Ya, karena kita tahu hidup ini di tangan Tuhan. Slide berikutnya, jadi Yusuf dan Daud ada reaksinya itu berbeda. Ya, jangan kita seperti Saul tadi. Ketika waktunya untuk melakukan ritual atau penyembahan kepada Tuhan, nabinya lama nggak datang, akhirnya Saul kerjakan sendiri. Nggak boleh. Maka mari kita memiliki reaksi yang seperti Yusuf dan Daud. Sekalipun mengalami spirit of rejection, ada roh penolakan, tapi dia bisa atasi. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang berbeda. Set berikutnya, mereka alami penolakan, tapi hidupnya berbeda. Set berikutnya, mereka tahu mereka tidak ditolak Tuhan. Jadi intinya, manusia boleh menolak kita, tapi kita harus tahu Tuhan tidak menolak kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita ngalami yang dari Tuhan, itu luar biasa. Tapi jangan sampai kita salah jalan, yang akhirnya kita ditolak Tuhan, karena kedagingan dan emosi yang ada dalam diri kita. Slide berikutnya, saudaraku ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 37. Nah, dikatakan dalam terjemahan Amplified Bible, semua yang diberikan oleh Bapa-Ku akan datang kepadaku, dan orang yang datang kepadaku dan orang-orang yang datang kepadaku pasti tidak akan kuusir. Aku tidak pernah menolak siapapun yang mengikut aku. Amin, saudaraku. Kalau kita mau tetap datang, mungkin kita sudah banyak dosa, mungkin sudah lama meninggalkan Tuhan. Sebetulnya Tuhan nggak menolak kita. Kalau kita sadar, kita bertobat, kita mau berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan pasti menerima. Maka kalau kita juga punya saudara-saudara yang mungkin belum mengenal Tuhan, ini ayatnya, ini firmannya, bahwa tidak ada satupun
yang datang kepada Bapa kalau tidak Bapa sendiri yang menyuruhnya, kalau tidak kehendak Bapa. Tidak mungkin, karena bahwa Bapa tidak pernah menolak siapapun. Maka siapapun yang datang kepada Bapa, itu Bapa sendiri yang menariknya. Mari kita berdoa supaya jiwa-jiwa yang belum bertobat, Tuhan tarik. Bapa sendiri bahkan yang mau menariknya. Karena kita percaya ayat ini, Tuhan tidak pernah menolak siapa yang datang kepadanya ataupun yang mengikuti Dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita hidup dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, saya harap sekali lagi Ibrani 13 ayat 5. Nah, di situ dikatakan I will not in any degree leave you helpless, not forsaken, not let you down. Slide berikutnya, saudaraku. Jadi, mari kita percaya kepada Tuhan. Sebelumnya itu yang ada bahasa Inggris, Ibrani 13 ayat 5. Nah, sebelumnya itu ya. Jadi, saudaraku, kita ada komitmen kepada Tuhan. Saya tidak akan melakukannya, bahkan kita tidak akan meninggalkan sedikit pun. Kita tidak akan karena kita tahu ya saudaraku, sebab tanpa Tuhan ini kita nggak bisa. Jangan sampai kita mengabaikan atau mengecewakan. Biarlah kita percaya, kita punya komitmen untuk kita tidak meninggalkan Tuhan. Untuk kita terus tidak kecewa, ya tidak berdaya atau mengabaikan apa yang dari Tuhan. Jangan membuat kita ini down, tapi ayo kita on fire, kita move on, kita terus semangat, kita terus memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Seperti dalam kisah Ayub, saudaraku, kita lihat dan berikutnya, kalau kita melihat Ayub ini, wow, sangat luar biasa. Dia bisa menyaksikan dalam sekejap semuanya habis, anaknya mati, bahkan dia harus mengalami sakit penyakit. Mungkin bagi saya nggak sanggup. Tapi slide berikutnya, saudaraku, selalu datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Selalu kali. Saya sering mengajak saudara, setiap kali mau apa, tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Walaupun nanti kita awalnya nggak ngerti, lama-lama saudara, saya percaya setiap kali saudara dekat Tuhan, tanya, minta tolong Tuhan, walaupun kita nggak dengar suaranya, lama-lama saudaraku, saudara akan tiba-tiba punya hikmat. Lama-lama saudaraku tiba-tiba akan seperti ada jalan yang terbuka. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Pasti Tuhan itu akan menunjukkan jalannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi selalu datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, supaya kita tidak mengalami penolakan yang daripada Tuhan. Sembahlah Dia. Dan berikutnya, kita harus menyembah Tuhan. Penyembahan kita harus penyembahan yang benar. Disertai dengan takut akan Tuhan. Yang kita sembah hanyalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka saya percaya, maka semuanya kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Mari kita selalu datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Slide berikutnya. Dalam Yesaya 61
ayat 3. Ya, kalau saudara yang ngerti bahasa Inggris, ini terjemahan New King Version, itu sangat lebih luas artinya daripada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, kita percaya bahwa ada penghiburan bagi kita yang bergabung di Sion untuk menghibur mereka, to console to who mourn in Sion. Jadi untuk menghibur mereka yang bergabung di Sion. Di situ ada kata give the beauty, ya, memberikan mereka keindahan, ya, menggantikan abu. Bahkan Tuhan memberikan minyak, ya, yang menghibur kita, minyak kesukaan, minyak kegembiraan, the oil of joy for mourning. Jadi Tuhan berikan itu yang menghibur kita yang bergabung. Tuhan memberikan suatu keindahan. Ya, Tuhan sendiri yang menggantikan abu. Karena pada waktu zaman dulu kalau orang sedang berduka, mereka kasih abu di kepalanya. Tuhan memberkati kita, memberikan minyak yang baru, the German of faith, supaya kita ini ada jalan pujian, ya, jubah pujian, the garment ini jubah atau baju jubah pujian, ya. Tuhan memberikan semangat, spirit of happiness. Maka saya percaya, ya, bahkan kita disebut sebagai pohon kebenaran, the planting of the Lord, yang ditanam Tuhan, tanaman Tuhan yang ditanam oleh Tuhan itu sendiri, sehingga sampai kita ini He may be glorified, kita dimuliakan oleh Tuhan. Slide berikutnya, karena supaya untuk mengingatkan akan keagungan Tuhan. Maka saudaraku, tadi saya katakan, bagaimana supaya kita bisa menyikapi hal kita nggak ditolak Tuhan. Mari selalu datang kepada Tuhan, selalu utamakan Tuhan, libatkan Tuhan. Kita sembah Dia, adakan penyembahan, pujian. Kita mengenakan pakaian pujian sebagai pengganti semangat yang lesu, ya. Terus setnya atau garment of praise tadi, ya, kita kenakan pakaian pujian, jubah pujian. Karena kalau saat kita memuji Tuhan, hati kita gembira, itu adalah obat. Maka jangan meremehkan kita. Mari belajar ketika kita sedang lakukan apapun, kita bisa dengar pujian. Karena di situ kita akan bisa menikmati damai sejahtera secara tersendiri. Dan berikutnya, nah, seperti Daud, dia punya jubah pujian, dia memilih memainkan kecapi, dia pilih menggunakan jubah pujian. Daripada dia harus memikirkan yang enggak, sakit hati, tertolak, dan sebagainya. Tapi Daud memilih berbeda. Mari di tengah-tengah proses hidup kita, jangan kita memilih kesakitan di jiwa kita. Ayo memilih memainkan pujian, memilih menggunakan jubah pujian, memainkan musik, alat musik kecapi kita istilahnya, seperti Daud yang sampai akhirnya dia diangkat Tuhan, bahkan akhirnya dia menjadi seorang raja. Pemulihan daripada Tuhan yang tidak main-main. Tuhan sanggup memulihkan kita. Nah, saudaraku, mari kita percaya, ya,
Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, dan berikutnya di situ kisah tentang bagaimana roh jahat. Ya saudaraku ya, maka mari jaga hati kita, jangan sampai kosong. Jangan sering melamun, jangan sering pikiran kosong ya, sehingga membuat roh jahat bisa masuk. Jangan biarkan roh jahat masuk di hidup kita. Isi hidup kita, bejana kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun roh kita. Maka seberapapun kebiasaan kita di dunia ini, mari kita tetap isi rohani kita. Slide berikutnya, terus jangan biarkan ada pijakan untuk iblis hidup dan di hati kita, ya jangan, di setiap kita jangan biarkan itu, jangan biarkan kosong, isi penuh kehidupan kita dengan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Maka saya percaya ada istilah, they can be on you but cannot be in you. Maka saudara, ya terserah. Mereka bisa menyerang kita, ya, tetapi tidak bisa berada di dalam kita. Roh jahat boleh serang kita, tapi jangan sampai kita itu dirasuk olehnya. Jangan sampai roh jahat ada di dalam kita, itu istilahnya. Ya, tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, tapi jangan biarkan hidup kita akhirnya stres. Itu nggak boleh. Ya, kita harus berbeda. Yang paling akhir, mari kita minta Tuhan membuat supaya semua direkayasa. Semuanya direkayasa oleh Tuhan. Kalau kita nggak mampu menghadapi hidup ini, datang kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya jangan sampai hidup kita ini salah dalam melangkah. Yang akhirnya ujungnya Tuhan menolak kita. Mari berhati-hatilah, jaga kehidupan kita. Mari hidup murni, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya pada waktunya kita berkenan berjumpa dengan Tuhan. Dan kita tidak ditolak Tuhan. Jangan biarkan dengan sembrono, dengan gegabah, dengan kedagingan kita. Buat apa kita hidup enak di dunia ini, tapi ternyata kita ditolak Tuhan. Tapi kita harus hidup di dunia ini enak dan diberkati Tuhan, tapi kita juga menjaga kehidupan kita, dan akhirnya sampai kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Ini menjadi renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jaga kehidupan kita, jangan sampai ujung-ujungnya kita ditolak Tuhan. Tetapi kita ada selalu dalam perkenanan Tuhan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel Krisno. Ternyata kalau kita mau jangan ditolak oleh Tuhan, kita tadi harus mengingat kita harus menjaga hati, pemikiran kita, dan membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Tadi contoh yang diberikan Pak Daniel itu jangan kita mengikuti jejak Saul dan Kain ya Bapak Ibu ya. Tetapi marilah kita belajar dari Yusuf, dari Daud, bahkan dari Ayub. Supaya kita diperkenankan Tuhan untuk kita masuk dalam hadirat-Nya senantiasa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pagi hari ini di Sema Adonai waktu Indonesia, di mana kami belajar bahwa untuk ditolak oleh Tuhan itu tidak baik bagi kami ya Bapa. Kenapa manusia ditolak ya oleh Engkau ya Tuhan?
karena ada pembangkangan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menghargai hadirat-Mu. Mereka tidak hidup di dalam jalan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, seberapapun kami yang ada di sini yang mendengarkan siaran langsung atau siaran tunda, hamba memohon ya Bapa, terus rangkul kami Tuhan, papa hidup kami, agar kami tidak jauh dari Engkau. Kami ingin Tuhan, Engkau mengakui kami sebagai anak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan untuk mencapai goal kami, hidup serupa segambar seperti Engkau ya Bapa, sehingga kami diterima dan disambut oleh Engkau sendiri ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dan Bapa, kami mohon berkatilah Pak Daniel Krisno, biarlah berkat-Mu secara khusus turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau melihat dedikasinya di dalam pelayanan Tuhan tanpa pamrih. Dari dulu, dari awal Sema Adonai ini berdiri Tuhan. Dia begitu setia Tuhan melayani Engkau. Bahkan Tuhan melayani di desa, di tempat-tempat lain. Dia sering traveling Tuhan keluar kota. Tidak memandang bulu Tuhan dengan memakai kendaraan umum Tuhan. Tolong Bapak, hamba berdoa berkati Pak Daniel Krisno ini Bapak secara khusus Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Kasih karunia-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Biarlah kesehatan juga Tuhan melimpah atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai dia di dalam pelayanan Bapa untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan, Engkau telah memberikan dia karunia untuk menasehati Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah dari karunia ini Tuhan terus Tuhan bisa membawa orang mendekat kepadamu Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa. Kami percaya istri, anak-anaknya semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan pujian yang kedua yang akan dinyanyikan oleh Pak Frans, yaitu Tak Pernah Tuhan Janji. Ya, dipersilakan Pak Frans. Tak pernah Tuhan janji hidup takkan berduri. Tak pernah Dia janji akan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu terpaku dan menuntun jalan hidup selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu di arahku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar Tuhan megah, dan bulan dan bintang menampakkan
wajahnya. Haleluya, buat Tuhan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji hidup takkan berduri. Tak pernah Dia janji takkan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya jatuh langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, dan surya bersinar dengan berkah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuatkan jiwa. Haleluya, Tuhan kuatkan jiwa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Frans atas pujian yang sangat indah. Wah, kita semangat nih. Pak Frans tiap hari bisa nyanyi sekarang ya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, malam hari ini kita yang biasanya dilayani oleh Ibu Suryani, ternyata Ibu Suryani ada di dalam rapat gereja sinode ya. Jadi yang menggantikan hari ini adalah Kiai dan besok Ibu Suryani yang akan melayani kita. Tukar hari jadinya. Ya Bapak Ibu, besok kita renungan pagi. Seperti biasanya, tetap semangat ya Bapak Ibu bersama kita. Kita sekarang udah adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Melalui Jum Sema Adonai ini, kita selalu bersekutu bersama-sama. Setelah acara ini, kita akan berdoa syafaat. Setiap ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mengambil bagian, nanti digilir ya untuk kita berdoa syafaat. Dan Bapak Ibu sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat dari Pak Daniel Krisno. Dipersilakan Pak. Shalom saudaraku semuanya, kita kembali menghadap kepada Tuhan di hari ini. Bapakku yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, bila setiap pujian yang boleh kami naikkan, itu berbau harum di hadapan-Mu, sehingga kami juga diberkati Tuhan. Kami terima ketenangan, kelegaan, damai sejahtera daripada-Mu. Bahkan Tuhan, buat kami sekali lagi, kami boleh menjaga hati kami, kehidupan kami, sehingga jangan sampai kami yang sudah bertahun-tahun percaya dan mengikut Engkau, ternyata kami ditolak Engkau. Tuhan, mari bawa kehidupan kami dalam perkenanan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga tidak ada kata kami ditolak oleh Tuhan, melainkan kami diperkenan oleh Tuhan, dan boleh bersama-sama dengan Engkau
ketika Engkau datang menjemput kami. Tuhan, maka kami mengakui, sadari, Engkau tahu seberapa besar kekuatan iman kami, seberapa besar kemampuan kami, bahkan apa yang kami punya, kami miliki tidak sebanding dengan apa yang dari Tuhan. Maka kami mengangkat tangan kami hari ini, Tuhan. Kami berserah. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang tidak terbatas itu, menjamah kami hari ini. Sehingga kami terima blessing, kami terima kuasa, kami terima apa yang dari Engkau. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah turun atas kehidupan kita sampai selama-lamanya. Segala berkat anugerah Tuhan tercurah bagi kita. Dialah yang telah menguduskan kita. Oleh karena perjanjian kuasa darah-Nya, kita diluputkan dari mara bahaya, dari rekayasa si jahat. Sebab penyertaan Roh Kudus itu sempurna atas kita, yang menguatkan, menghibur, dan yang memberikan setiap kita. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dan kami tutup acara kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel Prisno atas pelayanannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu bersekutu bersama-sama kami. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.